Halo, berjumpa lagi dengan saya Marenova Psikolog. Apa kabar teman-teman hari ini? Bagus sekali. Senang mendengarnya teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia. Teruslah bahagia karena bahagia itu menyehatkan. Teman-teman, pada suatu waktu ada seorang ibu datang berkonsultasi ke klinik psikologi. Saat berkonsultasi itu, beliau sedang mengandung. Usia kandungnya menginjak ke 6 bulan. Ia datang berkonsultasi ke psikolog karena mengalami flek. Terjadi perdarahan dan dokter kandungan menyimpulkan bahwa si ibu ini sedang stres, mengalami stres. Stresnya itulah yang menyebabkan dia mengalami perdarahan. Meskipun saat itu kondisi bayinya sehat dan baik-baik saja. Namun dokter mengatakan jika kondisi ini terus berlanjut, stresnya tidak tertangani dengan baik, kondisi stres ini dapat membahayakan janinnya. Maka ia menghubungi saya untuk berkonsultasi perihal stresnya ini. Jadi ternyata stres itu bisa mempengaruhi kandungan ya? Wah, saya baru tahu nih. Benar sekali teman-teman. Kondisi stres seorang ibu yang sedang mengandung itu dapat mempengaruhi kondisi kandungan dan bayinya. Itulah sebabnya kenapa seorang wanita yang sedang mengandung disarankan tidak stres, disarankan mengurangi aktivitas, mengatur pikirannya, menenangkan hatinya, supaya dia tidak mengalami stres. Apakah teman-teman ingin tahu pengaruh stres terhadap kandungan seseorang? Apa akibatnya bila seseorang yang sedang mengandung mengalami stres dalam kurun waktu yang relatif lama? Bila teman-teman ingin mengetahuinya, tetap ikuti video ini. Keberadaan hormon stres dalam tubuh kita ini memiliki pengaruh yang negatif bagi tubuh kita, terutama bagi seorang perempuan yang sedang mengandung. Contoh kasus yang dialami oleh salah satu klien saya ini tadi, karena kondisinya memang agak berat, jadi stresnya ini disebabkan masalah dengan pasangannya, ada perselingkuhan, pasangannya melakukan hubungan seksual dengan wanita lain. Jadi memang hal ini berat untuk seorang perempuan. Masalah seperti itu berat ya teman-teman. Untuk klien saya itu, saya sudah mengajarkan teknik relaksasi, sudah mengajak dia untuk berpikiran lebih baik. Namun kondisi dengan pasangan inilah yang memperburuk situasi. Relasi mereka semakin buruk, ia pun semakin stres. Akhirnya sekitar 2 minggu kemudian, ketika saya ingin evaluasi kondisinya, ternyata dia tidak dapat mempertahankan kandungannya teman-teman. Sangat disayangkan, saya tidak bisa membantu banyak karena di saat itu di tahap yang kita ingin memperbaiki relasi pasangan itu, tapi ternyata klien saya ini tidak mampu mengelola pikirannya terkait dengan masalahnya itu dan akhirnya dia tidak dapat mempertahankan kandungannya. Sebahaya itukah stres terhadap kandungan? Apakah ketika kita stres pasti membahayakan kandungan? Tentu teman-teman, sedikit banyak kondisi stres ini akan mempengaruhi kandungan. Oleh karena itu, seorang wanita yang sedang mengandung, sebaiknya dia harus pandai mengelola emosinya. Lingkungannya juga bisa mendukung dia untuk merasa nyaman, untuk selalu positif, menyertai dia, mendampingi, bersedia mendengarkan dia ketika dia ingin bicara. Hal itu dapat membantu seorang wanita yang sedang mengandung dapat mengelola emosinya sehingga dia dapat melepaskan stresnya setiap hari. Stres itu bisa disebabkan oleh banyak hal teman-teman, tergantung stresornya. Stresor itu adalah hal-hal yang membuat seseorang mengalami stres. Stresornya macam-macam, bisa masalah dengan pasangan, bisa pekerjaan yang menumpuk, aktivitas yang banyak. Itu adalah stres teman-teman. Selain itu, stresor dari internal teman-teman. Stresor internal ini adalah karakternya kita.
Apakah kita seseorang yang pesimistis atau mungkin terlalu perfeksionis sehingga apa-apa dipikirkan kalau tidak sempurna pasti pusing banget. Nah, hal-hal internal itu juga kita perlu perhatikan teman-teman. Jadi ketika kita sedang mengandung, sebaiknya kelola pikiran. Hal-hal yang berhubungan dengan kesempurnaan kita harus bisa untuk lebih realistis, lebih menerima, mencoba menata pikiran kita bagaimana menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Sebahaya itukah stres terhadap perkembangan janin dan kandungan ketika sedang mengandung? Apakah dapat menyebabkan kematian? Apakah selalu menyebabkan kematian? Tidak teman-teman, ketika stres tidak selalu menyebabkan kematian, tapi memang mempengaruhi kandungan kita. Seorang ibu yang mengalami stres ketika ia mengandung, setelah bayinya lahir, biasanya bayinya sering menangis. Juga ada mengalami hambatan perkembangan. Jadi tidak melulu menyebabkan kematian ya teman-teman. Perkembangannya bisa macam-macam, nanti terkait dengan intelijensinya atau perkembangan fisiknya juga berpengaruh. Lalu apa yang harus saya lakukan ketika sedang hamil? Saya menghadapi masalah yang benar-benar berat dan membuat saya stres. Teman-teman, ketika mengalami stres, teman-teman dapat berkunjung ke psikolog, berkonsultasi, menyelesaikan masalah. Psikolog akan memberikan terapi yang tepat sesuai dengan masalah yang teman-teman hadapi. Terapi untuk mengatasi masalah stres ini bisa bermacam-macam teman-teman, tergantung masalahnya ya. Apakah stres itu disebabkan dari luar dirinya atau dari internalnya? Misalnya karakternya yang mungkin perfeksionis. Nah, itu yang akan dikelola teman-teman. Bisakah saya tidak ke psikolog bila mengalami stres? Bisakah saya mengelola sendiri stres itu supaya tidak stres lagi? Bisa teman-teman. Teman-teman, apabila di tempat teman-teman tidak ada psikolognya, silakan teman-teman lakukan cara ini dulu. Teman-teman bisa cari orang yang teman-teman percaya bisa menyimpan rahasia teman-teman itu. Orang ini dapat menjadi pendengar yang baik. Ceritakan masalah teman-teman ke mereka. Minta bantuannya untuk mencari solusi, mencari jalan keluar untuk masalah teman-teman. Bila sudah dengan bercerita, teman-teman menjadi lebih rileks, itu akan lebih baik. Teman-teman juga bisa melakukan relaksasi, latihan pernafasan, kemudian dengan olahraga ringan seperti jalan kaki, jalan pagi ya. Kemudian senam ibu hamil atau yoga hamil. Biasanya bidan mengajarkan senam hamil. Silahkan dia cari, tanyakan bidannya apakah menyediakan layanan untuk senam ibu hamil. Dengan berolahraga, tubuh kita mengeluarkan hormon endorfin yang dikenal dengan hormon kebahagiaan teman-teman. Hormon ini akan membantu menurunkan hormon stres yang ada di tubuh kita ketika kita mengalami stres. Selain itu, teman-teman juga bisa melakukan aktivitas yang menyenangkan lainnya, misalnya melakukan hobi. Kalau teman-teman suka memasak, suka menjahit, membuat kerajinan tangan, atau menulis, nah lakukan hobi itu. Biasanya ketika mereka melakukan hobinya, mereka bisa melupakan sejenak, menenangkan diri, tidak ingat dengan masalah-masalah yang sedang dia hadapi. Dan ini baik untuk merilis stres. Teman-teman dapat coba lakukan itu. Apabila sudah melakukan semuanya tapi benar-benar masih merasa tidak nyaman, artinya teman-teman membutuhkan bantuan tenaga profesional. Silakan hubungi psikolog terdekat. Apabila teman-teman tidak mendapatkan atau tidak memiliki psikolog di kotanya, teman-teman silakan tuliskan komentar di bawah. Nanti saya akan bantu mencarikan psikolog yang bisa teman-teman temui di kota terdekatnya atau juga bisa melalui online. Silakan tuliskan di bawah. Demikian teman-teman, semoga informasi singkat ini mengenai stres dan kandungan dapat bermanfaat bagi kita semua. Silahkan share video ini ke teman-teman yang lain. Semoga teman-teman lainnya mendapat manfaat dari video ini. Bila teman-teman menyukai video ini, silahkan like. Apabila teman-teman ingin mendapatkan video-video lainnya, silahkan klik subscribe dan loncengnya. Baik teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.
Salam sehat dan salam ceria.